Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-53 dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi adalah kehidupan Rasulullah SAW. Semoga dengan mengenal pribadi beliau yang agung, kita akan semakin dekat kepada beliau, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bab kehidupan Rasulullah SAW. Hadis ke-370. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Abul Ahwas bercerita kepada kami dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bishr berkata, bukankah kalian dapat makan dan minum sekehendak hati kalian? Sungguh aku telah melihat Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mendapati kurma jelek sekalipun untuk mengganjal perutnya. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadis ke-371. Harun bin Ishaq bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Dia berkata, sesungguhnya kami keluarga Muhammad pernah selama sebulan tidak menyalakan api, tidak memasak apapun kecuali korma dan air. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadis ke-372. Abdullah bin Abi Ziyad bercerita kepada kami, Siyar bercerita kepada kami, Sahal bin Aslam bercerita kepada kami dari Yazid bin Abi Mansur, dari Anas, dari Abu Talha. Dia berkata, kami para sahabat pernah mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah, dan kami mengganjal perut kami dengan satu batu. Namun Rasulullah SAW mengganjal perut beliau dengan 2 batu. Abu Isa berkata, ini adalah hadis gharib dari hadis Abu Talha. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Maksud dari perkataannya, dan kami mengganjal perut kami dengan satu batu, yakni salah seorang dari mereka mengikatkan sebuah batu pada perutnya karena kepayahan dan kelemahan yang disebabkan oleh rasa lapar. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadis ke-373. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Adam bin Abi Iyas bercerita kepada kami, Syaiban Abu Muawiyah bercerita kepada kami, Abdul Malik bin Umair bercerita kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Nabi SAW keluar rumah pada saat yang tidak biasanya beliau keluar, dan tidak ada seorang pun yang bertemu dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemui beliau, maka beliau pun bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku keluar untuk menemui Rasulullah, melihat wajah beliau dan mengucapkan salam kepada beliau. Tidak lama kemudian datanglah Umar, lalu beliau bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Umar menjawab, karena rasa lapar wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, aku juga merasakan sedikit lapar. Maka pergilah kalian ke rumah Abul Haitsam bin At-Tayhan Al-Ansori. Dia adalah seorang lelaki yang mempunyai banyak kurma dan kambing, tapi tidak mempunyai pelayan. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka lalu bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Istrinya menjawab, dia sedang mengambil air untuk kami. Tidak lama mereka menunggu, tiba-tiba datanglah Abul Haitsam dengan membawa tempat air yang berisi air penuh, lalu meletakkannya. Kemudian ia datang dan mendekap Nabi sambil bersumpah rela mengorbankan bapak dan ibunya demi beliau. Kemudian ia pergi bersama mereka menuju perkebunannya dan menghamparkan tikar untuk mereka. Lalu dia pergi menuju sebuah pohon kurma dan kembali dengan membawa setangkai kurma, kemudian meletakkannya. Nabi SAW bersabda, maukah engkau memilihkan kurma basahnya untuk kami? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin kalian sendiri yang memilih kurma basah dan kurma mudanya. Lalu mereka makan kurma dan minum dari air tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini termasuk kenikmatan yang akan ditanyakan kepada kalian kelak pada hari kiamat. Tempat
tempat berteduh yang dingin, kurma basah yang lezat, dan air tawar. Abul Haytham pergi untuk membuatkan mereka makanan. Lalu Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau menyembelih kambing yang ada air susunya." Oleh karena itu Abul Haytham menyembelih kambing betina yang berumur 4 bulan atau kambing jantan berumur belum sampai 1 tahun. Setelah siap, mereka makan makanan yang dihidangkan. Sesudah itu Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mempunyai pembantu?" Abul Haytham menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Jika kami mendapat tawanan, datanglah menemui kami." Ternyata Rasulullah mendapat 2 orang tawanan. Seperti yang dijanjikan, Abul Haytham datang menemui beliau. Rasulullah bersabda, "Pilihlah salah seorang dari mereka." Abul Haytham membalas, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku." Rasulullah bersabda, "Seseorang yang diminta nasihat adalah orang yang dipercayai. Pilihlah tawanan yang ini, sebab aku melihat dia mengerjakan sholat. Jagalah dia baik-baik." Kemudian Abul Haytham pulang dan memberitahu istrinya mengenai perkara yang disebut oleh Rasulullah. Istrinya berkata, "Engkau belum meraih kebaikan yang sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kecuali jika engkau memerdekakan tawanan itu." Abul Haytham membalas, "Kalau begitu aku merdekakan dia." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga seorang khalifah pengganti, kecuali memiliki 2 kubu. Satu kubu yang menyuruhnya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, dan kubu lain yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Dan barang siapa yang dihindarkan dari teman yang jahat, maka dia telah terjaga." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-374. Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id bercerita kepada kami, "Ayahku bercerita kepadaku dari Bayan bin Bishr, Qais bin Abi Hazm bercerita kepadaku. Ia berkata, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Aku adalah orang pertama dari Arab yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Aku pernah berperang bersama beberapa sahabat Muhammad SAW. Saat itu, tidak ada yang kami makan kecuali dedaunan dan hublah atau pohon yang tidak berbuah, hingga mulut kami luka dan buang kotoran seperti kambing atau unta. Di kemudian hari Bani Asad mencelaku dan menjelek-jelekkanku karena agamaku. Jika celaan mereka benar, maka rugilah aku dan sia-sialah amalanku." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-375. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Safwan bin Isa bercerita kepada kami. Amru bin Isa Abu Na'amah Al-Adawi bercerita kepada kami. Ia berkata, "Aku mendengar Khalid bin Umair dan Syuwais Abu Ar-Ruqat berkata, Umar bin Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan dan berkata, pergilah engkau bersama pasukanmu hingga kalian tiba di negeri Arab yang paling ujung dan negeri asing yang paling dekat dengan wilayah Arab. Maka Utbah bin Ghazwan dan pasukannya berangkat sehingga mereka tiba di Mirbat. Di situ mereka menemukan batu yang berbentuk seperti telur. Lantas mereka bertanya-tanya, apakah itu? Ada yang menjawab, inilah kota Basrah. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di hadapan sebuah jembatan kecil. Mereka pun berkata di antara sesama, disinilah kita diperintahkan berhenti. Khalid bin Umair dan Syuwais Abu Ar-Ruqat. Hadis tersebut secara lengkap. Utbah bin Ghazwan berkata, aku adalah orang ke-7 dari 7 orang yang pertama masuk Islam. Kami pernah tidak memiliki makanan, kecuali daun pepohonan yang menyebabkan tepi mulut kami luka-luka. Aku memungut sehelai kain dan memotongnya menjadi 2 bagian. 1 bagian untukku sendiri dan 1 bagian lagi untuk Sa'ad. Tidak ada seorang pun dari kami bertujuh kecuali menjadi pemimpin di sebuah wilayah. Sungguh
kalian akan memuji dan membanding-bandingkan para pemimpin sesudah kami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-376. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Ra'uh bin Aslam Abu Hatim Al-Basri bercerita kepada kami. Hamad bin Salamah bercerita kepada kami. Sabit bercerita kepada kami. Dari Anas, Rasulullah berkata, aku ditakut-takuti, diteror karena Allah ketika tidak ada seorang pun yang ditakut-takuti atau diteror. Aku disakiti karena Allah ketika tidak ada seorang pun yang disakiti. 30 hari malam berlalu, semalam aku dan Bilal tidak memiliki makanan yang dapat dimakan kecuali sesuatu yang disembunyikan di ketiak Bilal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-377. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami. Abban bin Yazid Al-Attar bercerita kepada kami. Qatadah bercerita kepada kami. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti, kecuali bila menjamu tamu. Abdullah berkata, sebagian mereka mengatakan, huwa katsratul aidi, atau beliau banyak menolong orang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-378. Abdu bin Humaid bercerita kepada kami. Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik bercerita kepada kami. Ibnu Abi Dhi'ib bercerita kepada kami. Dari Muslim bin Jundab. Dari Naufal bin Iyas al-Hudzali, ia berkata, Abdurrahman bin Auf adalah kawan duduk kami, dan ia adalah kawan duduk yang baik. Suatu hari ia mengajak kami, dan ketika telah masuk rumahnya, ia masuk dan mandi. Lalu ia keluar dan duduk bersama kami. Ia menghidangkan untuk kami mangkuk yang berisi roti dan daging. Ketika makanan itu diletakkan, Abdurrahman menangis. Aku berkata, wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, Rasulullah SAW telah meninggalkan dunia tanpa pernah merasa kenyang dengan roti gandum. Begitu juga keluarga beliau. Andai saja kita diakhirkan untuk mendapatkan semua ini demi sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah lanjut bab 54 tentang umur Rasulullah SAW.